Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Heka Abdillah dari kelas 2020A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menceritakan sejarah dari tradisi ma'antar niat ke Makroba atau makam Syekh Abdurrahman Siddiq yang ada di Sapat, Indragiri Hilir. Selamat menyaksikan. Ma'antar niat, salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat di daerah Indragiri Hilir, tepatnya di Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di tempat ini terdapat makroba atau pemakaman Syekh Abdurrahman Siddiq, seorang ulama karismatik asal Martapura, Kalimantan Selatan, teladan masyarakat, dan mampu berpartisipasi dalam membina masyarakat. Ketokohannya sangat mengakar, bahkan di banyak daerah yang pernah dikunjungi. Menetap dan mengajar, beliau adalah seorang da'i yang gigih, pendidik yang giat, mufti yang aktif, sufi yang tawadu, dan memperkenalkan tasawuf di tanah Melayu. Pertama-tama kita akan membahas sejarah hidup Syekh Abdurrahman Siddiq. Abdurrahman, demikian nama kecil ulama ini yang dilahirkan pada 1857 di Kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama Siddiq beliau dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekah. Beliau merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saat berusia 3 bulan, Ibunda Abdurrahman Siddiq meninggal dunia. Beliau kemudian dirawat kakek dan neneknya. Namun, baru di usia setahun, sang kakek meninggal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Padang pada 1882, beliau menuntut ilmu ke Mekah pada tahun 1887, selama 7 tahun. Kemudian beliau diberi gelar oleh gurunya Siddiq, yang artinya benar ilmunya, benar amalnya. Abdurrahman Siddiq kemudian kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Lalu dari Kalimantan dia merantau ke Sumatera. Pada 1898, Syekh Abdurrahman Siddiq bermukim di Bangka untuk mengembangkan ilmunya, berdakwah sambil memulai menulis kitab. Sebelum pindah ke Indragiri, Syekh Abdurrahman sempat merantau ke Batavia. Ketika di sana, beliau menjabat sebagai mufti di Batavia karena ketinggian ilmu yang dimiliki, atau Jakarta sekarang, menggantikan Mufti Said Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Namun beliau menolak. Saat di Kesultanan Johor, Malaysia, Abdurrahman juga sempat ditawarkan menjadi mufti, namun juga ditolaknya. Lalu beliau merantau ke Riau, namun karena terlalu jauh dengan pusat pemerintahan yang ketika itu berkedudukan di Rengat, beliau meneruskan perjalanan ke daerah Sapat yang merupakan pusat lalu lintas dan perdagangan karena berada di muara Sungai Indragiri. Abdurrahman Siddiq menetap di Sapat selama 7 tahun berprofesi sebagai penjual emas sambil mengajar agama sesuai permintaan Haji Muhammad Arsyad. Ketika itu, beliau dikenal dengan nama Tukang Emas Durrahman. Di Sapat, pernah terjadi peristiwa perselisihan pendapat antara dua kelompok masyarakat tentang perihal agama. Sementara tak ada orang yang dapat jadi penengah menyebabkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi, Tukang Emas Durrahman turun tangan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Berbekal ilmu pengetahuannya, beliau menyelesaikan masalah itu berdasar dalil dari Al-Quran dan hadis, serta penjelasan dari para ulama. Sejak itu banyak orang belajar agama padanya. Di samping tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang emas,
beliau juga membuka pengajian. Karena makin banyak murid, sementara rumah beliau di Sapat Hilir sudah tak muat, beliau pun berpikir mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Lalu Sultan Mahmud Shah, penguasa Kesultanan Indragiri, meminta Abdurrahman Siddiq menjadi penasihat kerajaan soal agama dan ketatanegaraan atau mufti karena kemampuannya. Beliau sempat menolak, tapi atas dasar pertimbangan yang matang, untuk kemaslahatan umat dan agama akhirnya menyetujui diangkat menjadi mufti kerajaan. Orang-orang Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan berdatangan ke daerah Indragiri Hilir. Mereka berani membuka hutan untuk perkebunan kelapa. Ini berkat usaha Syekh Abdurrahman Siddiq yang mempunyai karomah untuk mengusir atau menumbal makhluk-makhluk halus penunggu hutan-hutan di pedalaman Indragiri sebelum dijadikan kebun kelapa. Syekh Abdurrahman Siddiq wafat pada 4 Sya'ban 1358 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 1939 Masehi, dalam usia 82 tahun. Beliau dimakamkan tidak jauh dari masjid yang dibinanya di Kampung Hidayat, Sapat Indragiri, Riau. Pemakaman ini yang nantinya menjadi tempat ziarah setiap tahun dan tradisi mengantar niat oleh para orang Banjar. Selain berziarah, para pengunjung juga kebanyakan melaksanakan nazar yang pernah diniatkan atau berniat atas sesuatu usaha dengan memberikan atau membawa materi-materi yang akan diantar ke lokasi pemakaman ini. Sesampainya di lokasi pemakaman, mereka melakukan ritual ziarah kubur ke makam Syekh Abdurrahman Siddiq dengan terlebih dahulu menjumpai para penunggu makam atau juru kunci makam yang mayoritasnya adalah ahli waris Syekh Abdurrahman Siddiq. Dari tingkatan cucu hingga ke bawah atau cicit atau buyut. Setelah berjumpa ahli waris yang bertugas giliran menunggu makam atau kurang lebih masing-masing selama 18 hari setiap kelompoknya, mereka meminta untuk didoakan keselamatan dan kesehatan, keberhasilan dari usaha, kecerdasan agar mudah menerima ilmu, bahkan ada yang ingin dimandikan, dan lain-lainnya. Bagi mereka yang tadinya membawa materi-materi berupa uang, binatang ternak, atau makanan sebagai nazar atau niat, lalu memberikannya kepada para penunggu makam atau ahli waris ini. Setelah acara atau kegiatan ini selesai, barulah ritual berziarah ke makam Syekh Abdurrahman Siddiq dilakukan seperti tata cara berziarah pada umumnya, dengan atau tanpa didampingi oleh juru kunci makam. Dalam ajaran Islam sendiri, nazar dipandang sebagai kegiatan ibadah yang baik dengan memenuhi janji untuk berbuat kebaikan untuk dilaksanakan jika tujuan yang diinginkan tercapai. Tradisi mengantar niat sendiri merujuk pada kegiatan menyerahkan materi berupa uang, makanan, atau binatang ternak sebagai nazar atau janji yang ingin ditepati kepada zuriat atau keturunan Syekh Abdurrahman Siddiq. Dikarenakan telah diserahkan kepada zuriat atau keturunan yang bertugas menunggu makam, maka pada satu saat semua materi tadi dapat dimanfaatkan oleh mereka yang biasa dinamakan uang tunggu. Uang tunggu ini juga dapat diambil dari uang yang dimasukkan dalam peti wakaf yang disediakan di sekitar pemakaman Syekh Abdurrahman Siddiq. Jadi yang dimaksud dengan uang tunggu adalah sejumlah uang yang diperoleh oleh zuriat keturunan Syekh Abdurrahman Siddiq yang sedang bertugas menunggu makam, baik berupa hantaran niat dengan materi uang dan binatang ternak, serta hasil wakaf yang diserahkan oleh peziarah makam Syekh Abdurrahman Siddiq. Namun pemanfaatan uang tunggu sendiri setidaknya terdapat ketentuan alokasi peruntukan yang lain, yaitu dana perawatan makam, dana pengurusan masjid, dana pelaksanaan peringatan haul, dan selebihnya dapat dimanfaatkan zuriat keturunan yang bertugas menunggu makam Syekh Abdurrahman Siddiq sebagai nafkah atau penghasilan. Nah, apa sih fungsi dari mengantar niat ini? Fungsinya adalah untuk melestarikan mengingat mufti masyarakat Banjar agar dapat diteladani di zaman modern ini. Tujuannya,
Tujuannya agar masyarakat lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan bernazar. Manfaatnya menambah pahala karena sudah bersedekah demi terawatnya makam Syekh teladan. Eksistensi. Tradisi ini masih ada sampai sekarang, namun peziarah berkurang semenjak COVID-19. Ada 4 nilai-nilai dasar dari tradisi mengantar niat ini. Yang pertama, tentunya nilai agama. Dengan berziarah dan mengantar niat ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq, maka kita akan mengingat kematian dan mengingat akan ulama besar yang ada di Indragiri Hilir. Kemudian nilai pendidikan. Ini bisa disebut dengan wisata Islami. Banyak orang tua yang membawa anaknya sehingga anaknya tahu akan Syekh Abdurrahman Shiddiq dan berwisata melihat-lihat kampung Hidayat. Kemudian nilai sosial. Dengan datang mengantar niat ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq, maka tali silaturahmi kepada keturunannya dan orang-orang yang juga berziarah akan tersambung sehingga kita banyak mengenal orang. Kemudian terakhir nilai budaya. Dengan berziarah ke makam, maka kita akan melestarikan budaya Indonesia sehingga tidak tergerus oleh modernitas. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa mengantar niat itu merupakan mengantar sesuatu atau sebuah nazar berupa materi atau juga bisa uang ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq melalui keturunannya yang menjaga makam tersebut. Dan tradisi ini dilaksanakan di sela-sela berziarah ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.